Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua semangat belajarnya ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah adik-adik, salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Nah, apa nama rumah adat di daerahmu? Nah, di sini ada sebuah teks yaitu mengenai rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Runteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lembarai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan tingkat kelima disebut dengan hakang kode untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Nah adik-adik, itu tadi sudah dijelaskan tentang rumah adat suku Manggarai. Nah, dari teks ini coba tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan ya. Nah, jadi dalam tes tersebut kita mendapatkan sebuah informasi baru, yaitu yang pertama, suku Manggarai tinggal di sebuah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Kampung Wairebo memiliki 7 rumah adat Manggarai. Yang ketiga, rumah adat Gendang biasa disebut Baruniang. Yang keempat, rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter, berdinding kayu atau bambu, dan beratap ijuk. Dan yang kelima, Baruniang terdiri atas 5 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai rumah adat suku Manggarai, sekarang kita akan membahas tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat setiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia itu ada sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama itu ada Rumah Aceh, itu dari Nanggro Aceh Darussalam. Ada Rumah Bolon dari Sumatera Utara. Ada Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Ada Selaso Jatuh Kembar dari Provinsi Riau. Ada Belah Bubung dari Kepulauan Riau. Ada Panggung Kajang Leko dari Jambi. Ada Rumah Limas dari Sumatera Selatan. Ada Rumah Rakit dari Bangka Belitung. Ada Bubungan 5 dari Bengkulu. Ada Nuawo Sesat dari Lampung. Ada Sulah Nyanda dari Baduy atau Banten. Ada Rumah Kebaya dari Jakarta. Dan ada Rumah Kesepuhan dari Jawa Barat.
Nah, ini adalah beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, jadi adik-adik bisa mencarinya di internet ataupun di Google untuk rumah adat yang lainnya di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat, adakah keragaman lain yang ada di Indonesia? Tentunya ada dong, yaitu keragaman lain yang ada di Indonesia adalah pakaian adatnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Dari beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Nah, apa saja sih nama-nama pakaian adat di Indonesia? Nah, berikut adalah beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Nah, di sini yang pertama itu ada dari Nangro Aceh Darussalam, yaitu nama pakaian adatnya adalah pidie. Selanjutnya ada dari Sumatera Utara, yaitu pakaian karo. Ada pakaian adat Batu Sangkar dari Sumatera Barat. Ada pakaian adat Teluk Belanga dan Kebaya Labuh dari Riau. Ada pakaian adat Teluk Belanga dan Kebaya Labuh sama seperti dari Kepulauan Riau. Selanjutnya ada pakaian adat Jambi seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga pakaian adat Aisan Gede dari Sumatera Selatan. Nah, di Bangka Belitung juga ada namanya pakaian adat Aisan Gede. Selanjutnya ada pakaian adat dari Bengkulu. Ada pakaian adat Tulang Bawang dari Lampung. Ada juga pakaian adat Abang dan None dari Jakarta. Dan pakaian adat Jawa Barat. Nah, jadi adik-adik, itu tadi adalah beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, dari pakaian adat tersebut, kegiatan apa ya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Nah, jadi ada beberapa cara agar kita dapat melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu mencintai pakaian adatnya. Yang kedua, tidak malu menggunakan pakaian adat. Dan yang ketiga adalah mengadakan pelatihan pembuatan pakaian adat. Dan yang keempat itu mengadakan bazar atau event khusus pakaian-pakaian adat. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah teks yaitu mengenai tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut dengan tingkulua. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut dengan salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut
dukuah. Nah, adik-adik, dari bacaan teks tersebut, informasi apa saja yang kalian dapatkan? Nah, di sini menurut kakak ada beberapa informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Nah, yang pertama itu, pakaian adat bagi wanita Minang disebut limpapeh rumah nan gadang. Yang kedua, pakaian adat limpapeh rumah nan gadang memiliki bagian-bagian yang unik. Yang ketiga, bagian penutup kepala berbentuk atap rumah Minangkabau yang disebut tingkulua. Yang keempat, baju batabue penuh dengan hiasan benang emas. Yang kelima, baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba. Yang keenam, wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut dengan salempang. Dan yang terakhir, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan berupa gelang dan kalung. Baik adik-adik, sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat adik-adik terima. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.